Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tema mata kuliah manajemen kualitas layanan, yaitu perancangan sistem pelayanan. Kita mulai pemahaman kita tentang arti dari kualitas sudah sering kita bahas pada mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu ataupun Six Sigma. Jadi kualitas menurut ISO 9000 diartikan sebagai total dari fitur dan karakteristik suatu produk dan jasa yang mana tergantung pada kemampuannya ya, untuk memberikan kepuasan kepada si pemakai atau konsumen. Selanjutnya Crosby menjelaskan kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Sedangkan Merriam-Webster mengartikan kualitas adalah tingkatan dari excellency atau superiority suatu produk. Nah, kualitas ini memiliki nilai keterbalikan dengan variabilitas. Semakin tinggi kualitas produk, maka variabilitasnya semakin rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Seperti kita lihat pada gambar. Jadi, perusahaan Jepang dengan konsep quality improvement-nya Kaizen Lean, mereka fokus pada pengurangan variabilitas sehingga menghasilkan kualitas produk yang tinggi. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dengan titik kelandaian yang tinggi, sehingga mereka mempunyai kualitas yang rendah karena nilai dari variabilitasnya tinggi. Nah, menurut Kotler, pelayanan adalah tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jadi jelas ya, apa itu service dan apa itu produk barang. Nah, pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Goalnya adalah satisfied, kepuasan dari konsumen atau si pemakai. Perilaku tersebut dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya, pelayanan bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan ya. Kemudian, pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Jadi fokusnya bisa berupa kemudahan, kemudian kecepatan, keramah tamahan yang diberikan oleh produsen. Itu ciri dari pelayanan. Kualitas mengandung banyak definisi dan makna, ini sudah tadi ya. Jadi kualitas usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan ya. Kemudian kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Ini juga tergantung dari perspektif si pemakai. Kualitas pelayanan atau sering disebut sebagai service quality membandingkan persepsi pada konsumen atas pelayanan yang mereka peroleh dengan pelayanan yang diharapkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Persepsi ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh setiap konsumen dibandingkan dengan harapan dari konsumen tersebut terhadap atribut-atributnya. Atribut-atributnya apa saja? Kita nanti akan bahas. Jadi, nah ini adalah perceived service ya. Jadi jasa yang diterima atau dirasakan oleh konsumen. Jika jasa yang diterima atau yang dirasakan oleh konsumen lebih tinggi daripada harapannya, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik. Maaf, ini sesuai ya. Jika sesuai, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik. Kemudian, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumennya, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai sangat baik dan berkualitas ya. Harapannya ternyata lebih rendah daripada yang dirasakan oleh si pemakai tersebut terhadap pelayanan.
Ya, ini juga sebaliknya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan itu apa saja? Jadi, menurut para suraman, evaluasi kualitas menggunakan 5 dimensi. Yang pertama adalah tangibles. Yang kedua, reliability. Yang ketiga, responsiveness. Yang keempat, assurance. Dan yang kelima adalah empathy. Nah, ini tangible itu apa? Jadi, ini adalah bukti fisik, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, sarana komunikasi, dan lain-lain. Ini kemudian reliability, ya, adalah keandalan atau kemampuan untuk menampilkan pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan konsisten. Kemudian ada responsiveness ataupun daya tanggap, ya, sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian ada assurance atau jaminan, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh pegawai. Empati, kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk ataupun servis yang dikonsumsinya. Ya, ini kepuasan menurut KBBI, ya, perasaan senang yang diperoleh melalui pengorbanan. Ini juga menurut Kotler, kepuasan adalah jumlah atribut dari produk atau jasa. Ini Churchill mengartikan bahwa kepuasan pelanggan memiliki reaksi secara keseluruhan antara harapan konsumen dengan produk atau jasa di dasar persepsi, reaksi, evaluasi, dan psikologis. Ini Kurniawan juga memberikan pemahaman tentang kepuasan pelanggan. Nanti bisa kalian baca ya, kurang lebihnya sama. Nah, ini menurut Lupiodi ada beberapa aspek dalam mengetahui kepuasan pelanggan. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan pelanggan. Kesenjangan atau gap, ya. Perusahaan harus mampu membangun komitmen untuk mencapai visi di dalam perbaikan proses pelayanan. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan. Kemudian mengembangkan dan menerapkan accountable, proaktif, dan partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Kemudian Hawkins dan Lonely memberikan gambaran tentang indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan harapan, tentu ya. Kemudian apakah si konsumen tersebut mau untuk berkunjung kembali untuk mendapatkan pelayanan di waktu berikutnya. Kemudian kesediaan merekomendasikan kepada orang lain. Nah, Kotler memberikan gagasan tentang tata cara bagaimana mengukur suatu kepuasan pelanggan. Yang pertama melalui sistem keluhan dan saran, ya, kotak-kotak saran di berbagai instansi perusahaan sering kita lihat. Kemudian pembeli bayangan atau go shopping. Nah, ini maksudnya pihak perusahaan mereka menyamar menjadi pembeli dari produk tersebut. Nah, kemudian lost customer analysis, survei kepuasan pelanggan. Nah, ini juga sering dipakai untuk tugas-tugas akhir. Nah, selanjutnya adalah hubungan kepuasan dan loyalitas. Bisa kita lihat adanya hubungan keterkaitan, loyalitas, dan kepuasan. Semakin tinggi kepuasan yang didapatkan oleh konsumen, maka loyalitasnya pun akan semakin tinggi. Kemudian contoh dari analisis gap ataupun kesenjangan. Misalkan didapatkan dari suatu penelitian bahwa dimensi tangible, persepsi rata-ratanya yang dihasilkan adalah 5,4, sedangkan harapannya sendiri adalah 2,4. Ya, ini persepsinya lebih tinggi, ya. Jadi
adanya tingkat kepuasan pada dimensi tangible. Kemudian dari sisi reliability juga sama, 5,6 lebih besar daripada 4,6. Assurance, empathy, responsiveness, nilai-nilainya bisa dilihat. Selanjutnya dimensi apa yang harus mendapat perhatian dari data yang diperoleh contoh penelitian ini? Nah, kita hitung gapnya ya antara persepsi dan ekspektasi. Dari sisi tangible bernilai positif, artinya adalah persepsi yang nilai persepsi lebih tinggi daripada ekspektasi dari konsumen itu sendiri. Nah, ternyata dari sisi responsiveness dan empati mempunyai nilai negatif, yang berarti bahwa persepsi yang dihadirkan oleh konsumen itu lebih rendah daripada ekspektasi mereka sendiri. Ya, empati memiliki rating yang terendah ya, di mana diharuskan suatu pelatihan lebih sering ya. Kemudian fokus juga ditempatkan pada dimensi responsiveness ya, karena memiliki nilai rating yang negatif. Nah, kita lihat beberapa contoh ekspresif dari ketidakpuasan konsumen. Kita dapat bedahnya menjadi dua ya. Yang pertama adalah ketika konsumen melakukan action atas ketidakpuasannya. Yang kedua adalah tidak ada action. Nah, ini mungkin tidak terlalu merugikan ya. Kemudian dari segi action, konsumen yang tidak puas dapat melakukan dua hal. Yang pertama adalah public action dan private action. Contoh private actionnya mungkin si konsumen tersebut hanya akan stop membeli dari produk seller, kemudian memperingatkan teman-temannya ya terkait dengan produk perusahaan. Nah, yang mungkin menjadi ancaman adalah ketika actionnya adalah berupa public action, mereka meminta ganti rugi atau bahkan melakukan tindakan penuntutan, komplain, ya tentu saja akan merugikan perusahaan. Demikian materi kita pada video kali ini, semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.